welcome back to my channel. Hari ini agak sedikit berbeda karena nggak ada masak-masak, nggak ada makeup, nggak ngapa-ngapain, kita ngegosip aja, oke? Karena orang Indonesia tuh paling suka ngegosip, bukan orang Indonesia aja, seluruh dunia ini suka ngegosip, ya, termasuk gue, ya. Gue juga suka ngegosip, tapi gue nggak suka ngegosipin orang. Gue suka ngegosipin tentang cowok-cowok ganteng yang badannya kotak-kotak, apalagi bule, ya. Oke, anyway. So hari ini kita ngegosip tentang apa? Tentang diri gue sendiri. Daripada kita ngegosipin orang, mending kita gosip diri sendiri, ya. Hari ini kita ngegosipin gue, walaupun gue bukan artis, gue bukan selebgram, tapi ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ke gue, tapi gue nggak bisa jawab gitu karena terlalu banyak orang yang bertanya, sehingga menimbulkan konflik-konflik yang gue nggak pengen, ngerti ya? Oke. Jadi pertanyaan itu adalah tentang tato. Kalau kalian yang ngikutin Instagram aku, kalian tahu kalau aku punya tato. Kalau yang belum ngikutin, sini aku cantumin Instagram aku, ya langsung follow aja, cus. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Aku punya tato dari umur 22 sampai 23, sekarang aku 23, jadi aku punya tato sekitar 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada berapa tato yang aku punya? Aku punya 11 tato. Ada beberapa di tangan, di pundak, dan di kaki. Aku gak bisa nunjukin satu-satu karena tato itu menurut aku seni yang gimana ya bilangnya, tato tuh seni gitu loh, karena gambar kan, dan gue juga suka gambar banget gitu. Gue tuh suka banget nge-sketch apapun, draw, painting, gue suka banget gitu. Jadi menurut gue tato itu seni, dan orang yang pakai tato itu menurut gue seksi, ya. Menurut gue, ini semua pandangan gue karena YouTube channel gue, jadi pandangan gue. Tapi pandangan orang lain gue gak peduli gitu. Maksudnya ini YouTube channel gue, jadi pandangan gue gitu. Kalau lo punya pendapat lain ya terserah lo, oke? Nah, jadi gue punya 11 tattoos now. Dalam 1 tahun gue udah punya 11 tato. Dan ada beberapa tato yang memiliki makna, dan ada yang cuman have fun doang. Yang have fun doang ya udah, kayak di Bali itu ada satu restoran. Jadi dia restorannya campur sama kayak modif motor, dan dia suka bikin kayak bikin tato tapi murah. Nah, itu buat have fun buat gue gitu, tapi bagus. Banyak bule yang sana juga, sekalian cuci mata. Yes, jadi gitu. Dan yang memiliki makna itu gue nggak main-main bikinnya. Dan gue yang memiliki makna itu juga, gue tato yang gue bikin ada maknanya itu, gue bikin juga nggak sembarang tempat gitu. Jadi ada tempat-tempat yang gue spesialkan untuk membuat tato tersebut gitu. Karena gue mikir juga, tato kan seumur hidup, jadi gue membutuhkan orang yang ahli gitu. Apalagi tato-tato yang bermakna dalam hidup gue itu besar, gambarnya tuh besar gitu loh, porsi gambarnya tuh gede. Jadi gue harus membutuhkan tato artis yang bener-bener nih gitu. Nah, jadi ke-11 tato ini ada di tangan, lebih banyak di tangan, dan ada 2 di kaki dan 1 di sini gitu. Gue akan bahas satu-satu. Jadi kenapa gue bahas satu-satu? Karena rempong lah, banyak yang gosipin gue. Ya ampun, gue kayak Tom Mingsel lama-lama. Banyak yang gosipin gue gitu. Gue jadi agak gimana ya, gue tuh jadi males, sebenarnya males denger orang yang sok suci. Sorry to say this, tapi inilah kata omongan gue gitu loh. Makan orang di luar sana banyak yang lebih kasar lagi kata-katanya, dan ini gue mencoba untuk memperhalus bahasa gue gitu, jadi nggak ada yang sakit hati. So gue bilang orang-orang yang sok suci mengatakan tato itu seperti inilah, seperti itulah, seperti ini, seperti itu, seperti itu. Nah, menurut gue, pandangan gue tadi itu, tato itu seni buat gue. Dan tato itu mahal. Kenapa mahal? Karena membuat pandangan gue lagi, tato tuh membuat wanita tuh seksi.
bukan wanita aja, bule juga. Kalau lo udah pernah ke Bali, lo udah pernah tinggal di Bali, atau lo pernah liburan ke Bali, lo lihat bule-bule yang banyak tato itu so sexy. Ya, jadi menurut gue tuh seksi, itu mahal yang pertama. Yang kedua, harganya juga mahal. Jadi kalau mau hapus itu gue mikir berkali-kali gitu. Dan nyokap gue pengen gue ngapus semua tato gue, ya, sementara tato itu ngapusnya itu mahal banget. Dan dia nggak mau sponsorin gitu, dan itu bikin stres gue. Ya oke, jadi gue nggak mau. Gak tahu next time, next day, next year, next month, I don't know what will happen. Mungkin gue bakal hapus, mungkin atau gue tambah lagi, karena rencana gue mau bikin tambah tato lagi. Gue ada niat untuk bikin tato lagi, tapi nggak tahu kapan. Ya, oke. Untuk tato pertama kali, susah ngomongnya. Untuk tato pertama gue ini, dan ini sebenarnya ini fail for being honest, karena itu tadi gue bilang kalau lo mau bikin sesuatu yang bermakna, tato yang bermakna, karena tato tuh seumur hidup kan, lo nggak bisa ngapus. Kayak lo misalkan lo bikin kaligrafi, ini kalian kaligrafi kan, nih kaligrafi kan, lo bikin kaligrafi lo nggak bisa ngapus. Kalau di kertas lo bisa ngapus, kalau di sini lo nggak bisa gitu. Nah karena gue nyari nama gue, ya, gue nyari nama gue di Google Translate untuk bahasa Arab, dan si bahasa Arabnya tuh salah gitu. Dan gue baru ngehnya itu pada saat si ininya tuh udah ditempel di tangan gue, si stiker yang untuk bentuknya itu kan. Nah ini kan Tasya, ini tuh sa gitu, titiknya 3 soalnya. Nah harusnya Tasya gitu kan, jadi ini salah. Dan sebenarnya gue bisa cover sih, gue bisa pakai tinta coklat, tapi ya udahlah ya, biarin aja. Nah itu tadi kan gue bilang kalau lo mau cari tato artis yang bagus itu tuh susah. Kalau apalagi, bukan susah sih, banyak sekarang tato artis yang bagus-bagus banget gitu. Nah yang susahnya itu adalah lo harus teliti banget saat lo bikin tato gitu. Nah ini tato pertama gue setelah gue tinggal 3 bulan di Bali. Ini tato pertama gue, kayak gue nih berpikir banget, karena gue mikir yang pertama pasti sakitnya. Orang pertama kali bikin tato pasti mikir, aduh sakit nggak ya, aduh sakit nggak ya, aduh sakit nggak ya, karena gue mikirnya juga gitu. Gue bikin ini pertama kali, dan actually that's hurt, I mean painful, sakit, tapi nggak sakit yang kayak gimana banget gitu. Kalau menurut gue lebih sakit saat kita menstruasi gitu. Penyakit perempuan datang bulan yang sakit perut, yang nyerinya sampai mereketeng-teng. Kalau lo nggak tahu mereketeng-teng, lo cari aja di Google, karena gue juga nggak tahu artinya. Ya, itu sakit banget kan. Kalau ini tuh enggak gitu loh. Dan si tato artisnya tuh bilang, bukan tato artisnya, si owner yang punya tato artisnya tuh, si owner yang punya tato studio itu bilang ke gue kalau kamu buat satu pasti bakal ketagihan, and that's true. Itu benar banget gitu. Untuk awal-awal gue denger suara mesinnya tuh kayak der, ya ampun ya Tuhan, gue bakal hidup lagi nggak ya ampun bakal berdarah nggak ya, begini deh. Nah setelah dari ini, tato kedua gue adalah mana ini. Jadi ini tuh kayak matching gitu, maksudnya bikinnya barengan. Itu tahun lahir gue, sama ini kayak ada motivasi gitu, faith action. Jadi gue suka berjuang dan menunjukkan gitu, karena tipe gue kayak gitu. Gue suka berjuang, habis udah berjuang gue dapat apa yang gue mau. Gue jadi, for example, gue kayak reong, gue tunjukin gitu, gue kayak reong gitu. Nah pokoknya gue orangnya gitu, pokoknya gue sesuai inilah gitu. Kalau lo mau tahu gue nih, pokoknya sesuai 2 ini gitu. Nah ini it's not that bad, I really like it. Gue suka banget ini favorit gue banget, karena gue suka banget tato di tangan. Sama ini juga, ini tato ke terakhir gue kayaknya. Oh enggak, tato terakhir gue di kaki sih. Susah nunjukinnya, tato kaki gue di kaki yang terakhir. Nah kenapa gue bikin nama dan tahun lahir gue? Sedikit cerita ya. Gue sekitar 3 tahun lalu memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dan saat meninggalkan rumah tuh kayak gue berpikir kayak, ntar gue mati gimana ya. Walaupun gue manusia seperti ini, tapi gue tetap mengingat mati.
gue mengingat bagaimana gue akan mati. Ya gue jadi manusia yang smart karena gue punya otak gue bukan otak keledai, jadi bisa digunakan. Nah, jadi gue kayak berpikir kayak ntar gue mati gimana ya, gue bingung nih. Sementara gue kayak memutuskan untuk menjauh dari orang-orang yang toksik, ya, gue menjauh dari toksik itu, dan gue bingung gitu, ntar gue matinya gimana nih gitu. Gue bukan memikirkan amalan ibadah gue gitu, maksudnya gue memikirkan itu, tapi gue memikirkan kalau ntar kalau gak ada yang nemuin gue gimana ya, atau nggak nanti gue nauzubillah min zalik ya, amit gue mati masuk jurang, atau gue masuk ini sampai orang nggak ketemu identitas gue gitu, nggak ada orang yang tahu nama gue, KTP gue apa segala macam, jadi pokoknya nggak tahu siapa gue gitu. Jadi gue memutuskan untuk membuat nama dan tahun lahir gue, seperti itu, tujuannya seperti itu. Nah udah gitu, singkat cerita nih, akhirnya ada beberapa tato yang besar, nih besar banget yang di sini. Ini kucing gue, ini kucing pertama gue, namanya Pai, tapi sekarang udah diadopsi sama orang karena ada rencana. Makanya gue bilang subscribe YouTube channel gue, bakal ada hal keren banget di bulan depan kan. Kayak gue bilang gitu deh, di mana ya? Di Instastory Instagram kayaknya. Makanya jangan lupa subscribe YouTube channel gue, karena bulan depan, bulan Juli itu setelah buka airport, setelah buka PSBB udah gak ada lagi, bakal ada yang keren. Makanya dari itu gue adopsikan si kucing gue ini ke orang lain gitu, karena gue mungkin nggak bisa ngurusnya. Karena gue nggak tipe orang yang nggak suka menitipkan gitu, karena kan nggak sesuai. Oke, jadi pembahasan kucing. Jadi ini kucing gue namanya Pai, kucing pertama gue di Bali. Jadi gue ngerawat dia sekitar 3 tahun. Jadi gue 3 tahun di Bali, 3 tahun sama dia gitu. Jadi like dia berhak mendapatkan reward dari gue, dan dia mendapatkan tempat di hati gue dan di tangan gue yang besar ini. So this is Pai. Nah yang ini juga agak besar, ini sampai ke telinga kalau lihat nih ke sini. Dan ini sama sekali gak sakit, menurut gue ini sama sekali gak sakit. Tapi ini tuh kayak gimana ya, pas jarumnya tuh, especially di sini nih, ini kan tulang nih tuh kayak Kayak kesetrum tuh, ada bahasa gue kontak kayak kesetrum gitu, pokoknya kayak satu sama lain tuh kayak. Jadi kan ini setrum, jadi badan gue yang kayak geter gitu. Tapi gak sakit sejujurnya. Di sini tuh paling enak menurut gue, kayak dipijit. Di sini tuh paling enak kayak dipijit gitu, jadi gak sakit. Nah ini tuh bacaan Spanyol, Spanyola. Ini bacaan Spanyol. Kenapa gue bikin bahasa Spanyol? Karena gue nggak pengen ada orang yang tahu, gue nggak pengen ada orang yang baca, dan gue nggak pengen ada orang yang ngerti gitu. Mungkin ada beberapa orang yang ngerti, orang Spanyol, tapi mereka juga masih kebingungan ini bahasa apa sih gitu, karena dia upside down. Jadi kayak dari sini bacanya terus ke bawah gitu. Jadi untuk yang ini gue nggak bisa kasih tau artinya, karena it's really important for me. Ini arti yang bener-bener penting buat gue dari perjalanan hidup gue 3 tahun. Gue nggak sama siapa-siapa, gue nggak pernah minta sama orang, gue nggak pernah ngemis sama orang. Gue hidup sendiri, makan sendiri, sampai nggak pernah udah nggak usah menceritakan itu. Pokoknya ini adalah berarti, artinya tuh berarti banget buat gue. Jadi gue nggak pengen orang tahu, that's why gue bikin bahasa Spanyol. Ini udah 14 menit gue ngomong aja, karena gue ada 11 tato ya, tapi gak semuanya gue explain. Jadi berapa aja menurut gue penting. Dan ini it's my favorite one, it's my fucking favorite. Why? Because I love Michael Jackson. Because I'm bad. Ya gue suka banget Michael Jackson, I love him so much. Jadi gue tadi pengen bikin yang gede gitu di kaki, tapi karena menurut gue kayak weird banget cewek ada foto gambar Michael Jackson gede di kaki gitu, kayak are you serious right now? Are you really? Kayak gimana gitu. Jadi gue decide untuk bikin di sini aja gitu, tapi tetap Michael Jackson di hati gue. Alright, terus gue ada tato ular di kaki. Gue gak usah nunjukin, gak mungkin kan. Gue gini. Gue punya tato ular di kaki sebelah kanan, dan tato kucing gue yang kedua namanya Apple di sebelah kiri.
Si Apple itu temannya si Pai. Jadi gue angkat si Apple itu pas si Pai sekitar umur 2 tahun, sekitar Pai umur 2 tahun. Dan akhirnya dia mati ketika gue tinggal ke Jakarta. Jadi gue liburan sama pacar gue ke Jakarta, dari Bali ke Jakarta, cuma 2 hari doang. Dan si orang yang jagainnya itu gue gak bisa bilangnya stupid, bin goblok, bin idiot gitu. Gue gak tahu dia berbuat apa sama kucing gue, padahal gue kasih uang. Ya kalau lo nonton ini, lo udah bunuh kucing gue, tau gak? Sialan emang tuh orang. Nah, begitulah singkat ceritanya. Jadi ini dia kucing gue, namanya Apple. Nah, ada beberapa lagi, masih banyak tato gue, 11 itu. Dan beberapa random, dan gue kayak punya tato The Simpsons nih ya. Ini bisa dibuka deh. Ini tato sumpah weird banget karena pas gue mau bikin ini gue bingung, gue bikin apa nih? Gue ngalamin karena gue suka gambar, jadi gue kayak langsung instan aja di otak gue, udah gambarin aja. Jadi begitulah ke-11 tato gue, makna dari 11 tato gue. Jadi orang-orang di luar sana yang ngejudge gue, punya tato lu cewek bandel gini, nggak semua sayang. Jadi nggak semua orang yang punya tato tuh orang jahat, nggak semua orang yang punya tato tuh orang bandel, berandalan kayak kriminal. Nggak semua, karena tato itu mahal. Ya gue bilang mahal. Dan untuk mengakhiri video ini, gue akan memberitahu harga total seluruh tubuh gue ini berapa. Makanya gue juga mau hapus, mikir-mikir, karena ngehapusnya juga susah. Selain susah, harganya juga mahal. Jadi gue udah cek ngehapus tato tuh per sentimeter itu 1.5 million. Tolong diartikan dalam bahasa Indonesia, oke? Jadi kalau lo bayangin aja per sentimeter 1.5 million. Jadi kalau per sentimeter nih berapa sentimeter? Berapa meter udah nih tato gue gitu kan, udah hampir mahal juga kan kalau ngapus. Total harga tato yang gue punya sekarang sekitar 16 juta. Seluruh tubuh 16 juta. 16 juta itu ya tadi bikinnya kan beda-beda, seling-seling. Dan yang paling mahal itu yang tato ular. Nah, yang tato ular paling mahal. Yang kedua yang Pai. Ini paling yang capek banget juga mau ngomongnya. Yang ular paling mahal, yang kedua paling mahal adalah Pai, yang ketiga paling mahal adalah yang ini. Ini karena dia tipis-tipis gitu, jadi nggak terlalu mahal. Jadi yang paling mahal tuh adalah yang ular, karena memang desainnya tuh harus teliti banget gitu. Yang lainnya kisaran harga sejuta 250 tuh yang mana ya? 250 tuh yang ini deh kayaknya. Nih, harga sejuta something, kayak paling murah. Ada yang murah juga. Ini juga ini mahal. Bagus nih satu ini. Ini sebenarnya ini free karena gua nggak cover ini. Ini udah gua cover sekitar 4 kali, dan yang terakhir itu sekitar 1,8 cover ini dengan ini. Nah, ini dengan ini gue bikin waktu itu harganya can't remember, 1.200.000 ini sama ini. Tapi 1.200.000 itu warnanya gak keluar, karena mungkin karena kulit gue yang hitam, jadi warnanya nggak keluar. Terus di cover lagi 4 kali, sekali itu free, kedua kalinya tuh free. Pertama kali nge-cover itu free, yang kedua kalinya gue bayar sekitar 600 untuk berdua, 600, ketiga kalinya 600, yang ketiga kalinya 1,8. Jadi kalian hitung aja sekitar berapa itu semuanya. Dan totalnya yang tadi gue bilang seluruh tubuh 16 juta kurang lebih. Gue nggak tahu, mungkin lebih mungkin kurang, pokoknya sekitar segitu. Jadi kalau ada orang yang mau sombong punya handphone baru 11 Pro atau 11 aja, apapun itu terserah lo, harga tubuh ini, harga tato gue ini 16 juta udah setara dengan handphone lo gitu. Jadi kalau
Jangan sombong, karena di atas langit masih ada langit. Langit, jadi setara gitu. Oke deh, sekian aja tentang tato gue. Jadi kalau lo mau gosip tentang tato gue, kalau lo udah tahu gitu, jadi lo udah punya bukti, lo udah punya bukti tentang tato gue. Jadi lo kalau mau gosip juga nggak fitnah jatuhnya, karena gue udah ngasih tahu kalau lo pada, jadi lo bisa gosipin gue sepuas hati. Oke, bye bye, see you on the next video. Jangan lupa subscribe. Bye.